Di sebuah pedesaan terpencil di Prancis terdapat seorang janda yang bernama Virginia. Dia memiliki peternakan belalang yang juga sebagai sumber penghasilan hidup dia bersama kedua anaknya yang bernama Laura dan juga Gaston. Belalang ini juga berprotein tinggi yang nantinya akan dijadikan tepung sebagai pangan bebek atau sejenisnya. Namun dalam belakangan ini belalang miliknya tidak terlalu baik dan bahkan jumlahnya makin hari semakin menurun. Kemudian datang Brian, seseorang yang biasa membeli belalang dari tempatnya. Akan tetapi dengan belalang yang berukuran kecil dan jumlahnya yang terlalu sedikit, Brian pun tidak jadi membeli belalang tersebut. Kerugian yang jelas dialaminya membuat ia meminjam uang pada Karim, seorang teman yang sering membantunya dan juga sekaligus seorang petani anggur. Dia juga membantu Virginia dalam menjual tepung belalangnya tersebut pada kerabat bisnisnya. Keesokannya Laura melihat video postingan teman sekolahnya yang bernama Kevin, di mana dia mengejek Laura beserta keluarganya tentang keluarganya yang dianggap aneh karena telah memelihara belalang, yang itu juga membuat Laura merasa malu pada usaha ibunya tersebut. Dan sementara itu Gaston melihat salah satu belalang peliharaannya itu memakan luka di tangannya. Ketika sang ibu hendak menjual sisa hasil panen belalangnya di toko, Laura melihat Kevin di seberang jalan, yang kemudian Laura mendatangi Kevin. Hey, Locust Girl. Hey, shithead. Wow, that's... Di sini Kevin menyinggung tentang kematian ayahnya Laura, di mana Kevin mengatakan kalau ayahnya Laura telah mati di antara kambing-kambing miliknya dulu, yang pada akhirnya Laura sangat marah atas ucapan Kevin dan terjadilah perkelahian antara mereka, namun dapat dipisahkan oleh ibunya Laura. What the hell? Shit! Get off me! Like, You like that? Come on, man. Hey! Enough. Let's just get out of here. Go with me. You got it. Stop. If you ever touch her again. Setibanya di rumah, Laura sangat kesal pada usaha baru ibunya tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa ketika dahulunya keluarga mereka memelihara kambing, keluarga mereka sangat disegani. Akan tetapi setelah kematian ayahnya dan ibunya berganti haluan menjadi peternak belalang, keluarga mereka malah menjadi bahan tertawaan. Dengan perasaan Laura yang masih sangat gondok, sang ibu menghampirinya lalu mengatakan jika ada seseorang yang akan membeli semua stok belalang tepung miliknya, dan dia juga berjanji akan pindah dari desa tersebut untuk memulai usaha yang baru setelah semua stok belalang tepung miliknya itu habis terjual. Keesokan paginya ada seseorang datang yang akan membeli semua belalang tepung miliknya seperti yang dibicarakan semalam pada Laura, dan sebut aja orang ini dengan nama Konang. Konang merupakan teman sebisnisnya dari Karim, namun Konang berani membayar belalang tersebut dengan harga yang sangat murah karena alasan yang sama seperti sebelumnya tentang belalangnya yang sangat kecil. Ditambah lagi sang ibu mengetahui bahwa Konang membelinya karena kasihan terhadapnya ketika Karim memberitahu tentang kesulitan ekonomi yang dialami sang ibu. Sontak hal itu membuat sang ibu menjadi marah dan menarik kembali belalang tersebut, yang pada akhirnya belalang tepung miliknya pun tidak terjual lagi. It's robbery. Hey, what are you, nuts? Yeah, keeping it. Get out of my man! It's Out of off your me. mind! Get out of here. Gladly. Frustasi oleh kenyataan bahwa tidak ada yang mau membayar banyak uang untuk belalangnya itu, dia pun mengobrak-abrik kandang belalang miliknya, yang kemudian dia tergelincir dan pingsan saat mengobrak-abrik kandang belalangnya tersebut. Saat tersadar, dia melihat belalang tersebut meminum darah dan memakan dari luka di lengannya, yang kemudian dia dengan cepat melarikan diri dari kandang. Pada malam harinya sang ibu mendatangi Karim untuk membicarakan tentang si Konang, teman bisnisnya Karim, bahwa Karim sebenarnya hanya ingin membantu sang ibu, namun sang ibu menolak untuk dikasihani. Sepulang dari tempat Karim, sang ibu melihat keadaan belalangnya yang menjadi aktif setelah meminum darah dan memakan luka di lengannya tadi. Keesokan paginya dia pun memasuki kandang belalangnya lagi, dan ternyata belalangnya bertambah banyak dengan jumlah reproduksi sangat besar dan cepat, yang juga itu membuat di pikiran sang ibu merasa terheran-heran apakah belalang ini tumbuh dengan cepat akibat dari belalang tersebut minum dan memakan darah dari luka sang ibu. Untuk menghilangkan rasa penasaran sang ibu, dia kemudian melepaskan perban di lengannya dan membiarkan para kawanan belalang tersebut memakan tangannya. Keesokan harinya sang ibu memasuki kandang belalangnya lagi, dan hal yang tak diduga pun terjadi, yaitu semua belalang yang ada di kandangnya memproduksi telur yang sangat banyak.
Dengan berkembang biaknya belalang yang super banyak dan juga pastinya penjualan dengan jumlah besar ini memacu sang ibu untuk membuat kandang belalangnya lagi. Namun ia juga harus memasok kebutuhan si belalang tersebut seperti darah dan juga daging. Dengan ditemani Karim, sang ibu membuat kandang barunya. Ia juga memberitahu pada kedua anaknya tentang kabar baik itu. Tapi di sini sang ibu melarang Gaston untuk memasuki kandang belalang tersebut. Lalu Gaston meminta beberapa belalang untuk dimasukkan ke dalam akuarium miliknya. Pada saat makan malam, Laura mempertanyakan tentang perkataan ibunya waktu itu, di mana ibunya berjanji akan pindah dari desa tersebut dan memulai bisnis barunya. Tapi dengan keadaan sekarang yang mumpung belalangnya lagi berkembang pesat, ibunya pun tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkan bisnis belalangnya tersebut. Di sini juga terjadi perdebatan antara Laura dan sang ibu, di mana Laura beranggapan bahwa sang ibu hanya terlalu terobsesi. Di sini juga terjadi perdebatan antara Laura dan sang ibu, di mana Laura beranggapan bahwa sang ibu hanya terlalu terobsesi dengan bisnis belalangnya itu sehingga tidak memperdulikan kemauan anaknya. Lalu sang ibu pun mengatakan bahwa dia tetap bertahan mengurusi belalang miliknya karena masih banyak hutang dan keperluan lain yang harus dibayar. Namun ada suatu hal yang mengejutkan dari sini, di mana belalang yang dimasukkan oleh Gaston tadi ternyata belalang itu memakan belalang lain yang sudah dipelihara oleh Gaston sebelumnya, dan secara bersamaan juga sang ibu memberikan darah beserta tubuhnya pada belalang tersebut. Di keesokan paginya sang ibu mendapatkan hasil belalang yang sangat banyak, yang kemudian dia mendatangi Konang untuk menjual kembali dari hasil panen belalangnya tersebut dengan kualitas yang beda dari sebelumnya dan juga harganya pasti yang sangat mahal. Sang ibu juga memesan darah untuk kebutuhan belalangnya karena pastinya sang ibu tidak mau mendonorkan darahnya secara terus-menerus, yang kemudian sang ibu pun membekukan darah itu sebagai makanan belalang miliknya. Ketika sang ibu tidak berada di rumah, Laura yang sudah sangat frustasi atas obsesinya sang ibu dengan meningkatnya si belalang, Laura pun dengan amarahnya menghancurkan kandang belalang tersebut, yang membuat para gerombolan belalang itu pun keluar. Sementara itu Gaston yang sedang berada di mobil dengan kambing peliharaannya yang diikat di belakang bak mobil tersebut, tiba-tiba datang para kawanan belalang yang kemudian belalang itu pun menyerang kambing peliharaan Gaston. Setelah segerombolan belalang itu pergi, Gaston mendapati kambingnya sudah hilang dan secara bersamaan juga sang ibu pulang, yang kemudian Gaston memberitahu bahwa kambingnya hilang setelah diserang para kawanan belalang yang lepas dari kandang milik ibunya tersebut. What's wrong? The locusts. What? They swarmed the pickup. I'm going to find you, Gitz. You stay here. Kemudian sang ibu pun mencari kambing milik Gaston dan mendapati kambing milik Gaston sudah mati dimakan para kawanan belalang tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu tidak memberitahu Gaston bahwa dia telah menemukan kambingnya. Di samping itu juga sang ibu sudah mengetahui bahwa Laura lah yang telah menyebabkan belalang tersebut lepas, yang kemudian sang ibu memarahi Laura. Don't pretend you ever gave a shit about the I asked you if you ripped up the greenhouse. Yes, Mom, Get off of me! Let's go! Setelah keadaan sang ibu dengan Laura membaik dan agar hubungan keluarga mereka semakin erat, sang ibu mengajak kedua buah hatinya untuk liburan di pantai. Setelah pulang dari pantai, terlihat Karim sedang duduk di atas motor metik terbaru, dan motor ini ternyata dibelikan sang ibu untuk Laura.
Fantastic. When did you get caught? I'm just the delivery guy. This is the one you wanted. Slowly. Yeah, don't worry. Suatu ketika sang ibu tidak lagi bisa memesan darah untuk belalangnya karena untuk membeli darah tersebut dibutuhkan sebuah lisensi dan lisensi sang ibu telah hilang, entah dimakan rayap apa kerendam cucian, gak dijelasin di sini juga. Dan karena hal itu dia pun mengambil darahnya sendiri untuk kebutuhan si belalang tersebut. Tak luput dari itu juga dia mengambil anjing milik tetangganya untuk dijadikan bahan makanan si belalang. Dan selain anjing tetangganya, dia juga membunuh sapi yang kemudian mengambil darahnya untuk memenuhi kebutuhan si belalang tersebut. Karena hal itu membuat mental sang ibu kian memburuk dan juga kelelahan yang berlebih sehingga dia tidak bisa ikut mengantarkan Gaston ke acara klub sepak bolanya. I'm sure everything's fine. You should go. What if it's not fun? Gaston, you've wanted to go to this camp forever. I want to stay with you and Mom. You're where to you? Nothing is the matter. She's just busy. Sepulang Laura mengantarkan Gaston, Laura memasuki kamar sang ibu dan mendapati pakaian sang ibu yang sudah dipenuhi darah dari perbuatan ibunya semalam. Kemudian Laura bergegas mengecek keberadaan ibunya di kandang belalang tersebut dan terkejutlah Laura bahwa dia melihat seluruh tubuh ibunya dipenuhi si belalang yang lagi haus darah tersebut. Di tempat lain, Karim mendapatkan pesan dari Laura yang berisikan tentang hal aneh yang dialami ibunya dan menyuruhnya agar Karim datang ke rumah Laura. Setibanya Karim di rumah Laura, Karim mendapati sang ibu sudah sempoyongan. Lalu Karim mengajak sang ibu dan Laura untuk pergi ke rumahnya. Virginie! Oh, what have you done to yourself? Laura! We're gonna go to my house. Karim mencoba menghibur sang ibu dan Laura dengan menonton film. Namun ketika Laura dan Karim sedang ingin menyiapkan makan malam, Laura sebenarnya ingin bercerita pada Karim tentang keanehan yang terjadi pada ibunya. Belum sempat bercerita dan hanya menyebutkan kata belalang, sang ibu tiba-tiba muncul dan mengajak Laura pulang. Dan di sini juga terjadi pertengkaran antara Karim dan sang ibu yang dimana Karim mengatakan bahwa Laura tidak boleh kembali ke rumah dengan kondisi keanehan yang dialami ibunya saat ini. Dan sementara itu secara bersamaan pula si kakek mencoba mendatangi kandang belalang itu untuk mencari anjingnya dan juga dia membuka salah satu bilik dari belalang tersebut. Setibanya mereka kembali ke rumah, Karim secara diam-diam memasuki kandang belalang tersebut yang kemudian dia mendapati si kakek yang tadi sudah tewas. Karim sempat diserang oleh belalang tersebut namun berhasil keluar. Lalu sang ibu melihat Karim baru saja keluar dari kandang belalang tersebut dan menyadari bahwa rahasianya selama ini telah terungkap. What's wrong? What happened? Kemudian Karim mengambil tangki bensin di mobilnya dan pada akhirnya kandang belalang yang akan haus darah itu pun dibakar. Sang ibu pun mencoba memadamkan api tersebut, akan tetapi Karim melihat belalang tersebut bukannya mati tapi malah berkerumun dan menjadi ganas, sehingga Karim berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri dan Karim pun melihat belalang itu sudah berada di luar jendela. Sementara itu sang ibu yang mendengar teriakan dari Laura, dia pun masuk ke dalam rumah dan mendapati Karim sudah dibunuh oleh segerombolan belalang tersebut.
Laura melarikan diri ke arah danau di mana dia juga dikejar oleh segerombolan belalang tersebut dan pada akhirnya dia pun bersembunyi di bawah perahu yang terbalik. Sang ibu yang melihat kejadian itu pun menolong Laura dengan menyayat tangan dan melumuri darah ke mukanya untuk memberi isyarat pada kawanan belalang tersebut untuk menyerang sang ibu. Laura menyadari jika belalang yang akan haus darah itu sudah tidak menyerangnya lagi. Dia pun keluar dan menyaksikan sang ibu sedang diperkosa oleh belalang tersebut. Setelah kejadian itu, Laura berenang menghampiri ibunya serta memberinya pelukan pada sang ibu, di mana di sini juga para kawanan belalang tersebut sudah mati akibat sang ibu menenggelamkan tubuhnya ke dalam air yang kemudian filmnya pun Oke, itulah alur cerita film yang berjudul The Swarm atau dalam bahasa Prancisnya La Nuée, dan film ini sebenarnya rilis pada tahun 2020 yang dipilih juga sebagai International Critics Week di Festival Film Cannes 2020 di Prancis. Tapi acaranya dibatalkan karena pandemi COVID-19 dan dibeli Netflix yang ditayangin pada tanggal 6 Agustus kemarin ya cuy. Di film ini juga nggak diceritain gimana asal muasal belalangnya itu bisa jadi ganas gitu, entah malpraktek atau salah minum obat, pokoknya nggak diceritain lah di film ini. So, sebelum Ogut tutup, alangkah baiknya subrek dulu channel Cupu ini agar Ogut makin semangat buat konten cerita film selanjutnya. Dan kalau ada salah kata-kata atau salah ucap, mohon dimaafkan karena Ogut juga cuma manusia biasa. Oh ya, yang mau request film tinggal komen aja di channel ini karena channel ini terbuka buat semuanya. So, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next video. Bye-bye.